Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran Endorsement melalui Influencer Marketing, Persepsi dan Dampak pada Brand Produk Skintific terhadap Minat Beli Konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amirana Janibah, yang kedua ada saya sendiri Lucy Rahmawati, yang ketiga ada Muhammad Triferdianto. Untuk bab pertama akan dibacakan oleh Amirana Janibah. Di era digital yang semakin berkembang, pemasaran media sosial dan pengaruh influencer telah menjadi strategi yang ampuh bagi bisnis untuk meningkatkan minat beli konsumen, terutama dalam konteks strategi pemasaran yang mendukung yang diterapkan melalui influencer marketing. Influencer bertindak sebagai penghubung antara merek produk dan konsumen, menggunakan pengaruh popularitas mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk, dan di era digital yang semakin maju, strategi pemasaran telah berubah signifikan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran paradigma, mendorong konsumen untuk membeli produk atau layanan unggulan. Pemasaran influencer, juga dikenal sebagai pembelian media influencer, telah berkembang menjadi strategi yang efektif dan disukai untuk mencapai tujuan pemasaran. Pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing pada persepsi konsumen dan dampaknya terhadap brand produk menjadi perhatian utama. Berdasarkan analisis ini, fokus utama artikel ini adalah pada brand produk Skintific yang bergerak di industri perawatan kulit. Para peneliti dan praktisi pemasaran terus menganalisis sejauh mana penggunaan influencer dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek produk Skintific, serta bagaimana dampaknya pada minat beli konsumen. Dan dalam konteks ini, pengaruh influencer marketing juga diharapkan dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap brand Skintific, serta memicu minat beli mereka. Penelitian ini penting karena fenomena influencer marketing telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Dengan menggunakan influencer dengan bisnis pengikut media sosial yang paling besar, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat citra merek mereka. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi support marketing melalui influencer marketing. Penelitian ini juga mengaji faktor kredibilitas influencer, konten yang disediakan, dan kesesuaian antara brand dan influencer. Menggunakan pemahaman yang lebih menyeluruh dari faktor-faktor tersebut di atas ini, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan mencapai hasil yang lebih baik dan dan minat beli konsumen. Dan disergap dalam artikel proposal ini yaitu yang pertama, keterkaitan antara influencer dan brand produk Skintific. Yang kedua, efektivitas influencer marketing dalam mengubah perilaku pembelian. Yang ketiga, peran dan identifikasi influencer yang paling efektif. Dengan memperhatikan celah-celah penelitian ini, penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing terhadap persepsi dan minat beli konsumen terhadap brand produk Skintific. Dan berikut adalah rumusan masalah yang relevan dengan judul Pengaruh Strategi Pemasaran Endorsement melalui Influencer Marketing, Persepsi dan Dampak pada Brand Produk Skintific. Yang pertama, bagaimana pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing terhadap persepsi konsumen terhadap brand produk Skintific. Yang kedua, sejauh mana influencer marketing mempengaruhi minat beli konsumen terhadap brand produk Skintific. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan persepsi konsumen terhadap brand produk Skintific berdasarkan variasi influencer yang digunakan dalam kampanye pemasaran. Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara influencer dan brand produk Skintific dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Yang kelima, faktor-faktor apa saja memoderasi pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing pada minat beli konsumen terhadap brand produk Skintific. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana relevan marketing melalui influencer marketing mempengaruhi persepsi konsumen dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Tujuan ini secara khusus yaitu satu, menganalisis
pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing terhadap persepsi konsumen terhadap brand produk saintifik. Yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana influencer marketing mempengaruhi minat beli konsumen terhadap brand produk saintifik. Yang ketiga, membandingkan persepsi konsumen terhadap brand produk saintifik berdasarkan variasi influencer yang digunakan dalam kampanye pemasaran. Yang keempat, mempelajari keterkaitan antara influencer dan brand produk saintifik serta dampaknya terhadap persepsi konsumen terhadap merek. Yang kelima, menjelajahi faktor-faktor moderasi pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing pada minat beli konsumen terhadap brand produk saintifik. Yang ketiga, manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yaitu tujuan ini adalah untuk memajukan pemahaman teoritis tentang pengaruh strategi pemasaran influencer terhadap persepsi konsumen dan perilaku pembelian terkait produk saintifik. Yang kedua, pemahaman tentang persepsi konsumen terhadap merek dalam konteks influencer marketing. Survei ini diharapkan memberikan informasi detail terhadap influencer marketing. Yang ketiga, manfaat praktis. Yang pertama, panduan untuk bisnis untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang efektif. Hasil penelitian ini dapat menawarkan saran praktis untuk bisnis, khususnya yang memproduksi produk saintifik tentang bagaimana mengembangkan strategi yang efektif. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya pemasaran dengan memahami pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing pada persepsi dan minat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen dengan memahami lebih baik bagaimana influencer marketing mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, literatur review dan metode penelitian akan dibacakan oleh Ferdian. Literatur review. Dalam era digital yang terus berkembang, strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing telah menjadi salah satu pendekatan yang signifikan dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau lain tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur tentang pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing terhadap persepsi konsumen dan dampaknya pada brand produk saintifik terhadap minat beli konsumen. Tinjauan ini akan menggali penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan wawasan tentang hubungan antara influencer marketing, persepsi konsumen, dan perilaku pembelian dalam konteks produk perawatan kulit. Terdapat beberapa literatur review dari beberapa jurnal, yaitu yang pertama, pengaruh endorsement melalui influencer marketing pada produk saintifik terhadap minat beli konsumen. KHAC temuan penelitian Lambert Butar 2019 menunjukkan bahwa influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap persepsi niat beli. Hal ini dapat diasumsikan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam melakukan pembelian jika konsumen memiliki kredibilitas yang tinggi dan daya tarik influencer yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa alasan pembelian signifikan. Yang pertama, endorsement artis atau selebriti untuk promosi produk signifikan di komunitas milenial. Natalia Juni Kalang 2019, Brian Gumilar 2016, Sukman Nur Cahya dan Suryan 2016, dan Vivi Nabila Cairani Hasan 2018 menyatakan bahwa selebriti endorsement berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi niat beli. Dan selanjutnya, karena itu hipotesis keempat yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa produk tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alasan orang membeli produk saintifik. Dampak kualitas produk terhadap persepsi populasi milenial terhadap pembelian barang terkait ilmiah. Hasil studi Mentari Kasih Labiro tahun 2017, Indah Siti Mamuda 2014, dan Kairunisa 2020 sama-sama menekankan pentingnya kualitas produk dalam hubungannya dengan niat pembeli. Peningkatan keputusan pembelian dapat didorong untuk barang konsumen berkualitas tinggi. Hipotesis kelima yang disebutkan dalam esai ini adalah pentingnya kualitas produk terkait dengan motivasi di balik pembelian barang haram oleh masyarakat global. Keterkaitan influencer marketing dan persepsi konsumen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa influencer marketing dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek.
Melalui identifikasi dan pilihan influencer yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan popularitas, kredibilitas, dan keahlian influencer untuk membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Studi oleh Chen et al. 2018 menunjukkan bahwa influencer dengan kredibilitas yang tinggi dan konsistensi merek yang baik dapat meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap merek. Pengaruh influencer marketing terhadap minat beli konsumen. Beberapa penelitian juga mengungkapkan pengaruh positif influencer marketing terhadap minat beli konsumen. Penelitian oleh Lu et al. 2020 menunjukkan bahwa konsumen cenderung memiliki minat beli yang lebih tinggi terhadap produk yang dipromosikan oleh influencer yang mereka ikuti dan percayai. Melalui konten kreatif dan autentik, influencer dapat menciptakan keterikatan emosional dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi niat pembelian mereka. Keberadaan persepsi konsumen berdasarkan variasi influencer. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan dalam persepsi konsumen terhadap merek berdasarkan variasi influencer yang digunakan dalam kampanye pemasaran. Studi oleh Chen et al. 2019 menemukan bahwa influencer dengan basis pengikut yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap persepsi merek. Sementara influencer dengan kesesuaian merek yang lebih tinggi dapat menciptakan persepsi merek yang lebih positif. Keterkaitan antara influencer dan brand produk saintifik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara influencer dan brand produk dapat mengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Penelitian oleh An et al. 2017 menemukan bahwa ketika influencer memiliki berkaitan yang kuat dengan merek, persepsi konsumen terhadap kualitas produk dan reputasi merek meningkat. Oleh karena itu, dalam konteks produk saintifik, penting untuk mempertimbangkan perkaitan yang baik antara influencer dan merek untuk mencapai hasil yang optimal. Pengaruh influencer marketing terhadap perilaku pembelian konsumen. Penelitian juga menunjukkan bahwa influencer marketing dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Studi oleh Nguyen et al. 2020 menemukan bahwa influencer marketing dapat mendorong konsumen untuk mengambil tindakan pembelian dengan memberi testimoni positif tentang produk, mengenalkan fitur-fitur produk, dan memberikan penawaran eksklusif kepada pengikut mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa influencer marketing memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat konversi, penjualan, dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Endorsement Marketing melalui Influencer Marketing, persepsi dan dampak merek produk saintifik ilmiah terhadap minat beli konsumen menggunakan beberapa metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Desain ini memungkinkan pengumpulan data yang dapat diukur secara numerik seperti strategi pemasaran melalui pemasaran influencer, persepsi konsumen, dan minat konsumen untuk membeli merek produk saintifik. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini terdiri dari calon konsumen atau pengguna produk skincare saintifik. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik conference sampling, yaitu memilih responden yang memiliki pengalaman menggunakan produk perawatan kulit dan pernah terpapar influencer marketing. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian, yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan tentang persepsi konsumen terhadap merek produk saintifik, paparan mereka terhadap pemasaran influencer, dan minat mereka untuk membeli produk tersebut. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan melalui survei online menggunakan platform survei terpercaya. Survei akan dikirimkan kepada responden yang tergabung dalam sampel yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik statistik yang relevan. Analisis data akan mencakup metode statistik deskriptif untuk menganalisis profil responden, serta metode inferensial seperti analisis regresi atau analisis jalur untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Yang keenam, etika penelitian. Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian termasuk anonimitas dan kerahasiaan data responden. Partisipasi responden akan didasarkan pada sukarela dan mereka akan diberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam penelitian ini. Yang ketujuh, batasan penelitian. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini harus diperhatikan. Keterbatasan ini mencakup penggunaan sampel yang terbatas pada calon konsumen atau pengguna produk saintifik, membatasi penelitian pada persepsi konsumen dan niat membeli, serta waktu dan sumber daya yang terbatas.
Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Berikut adalah beberapa jadwal penelitian yang diusulkan untuk menyelesaikan penelitian tentang pengaruh strategi pemasaran endorsement melalui influencer marketing terhadap persepsi dan dampak pada brand produk scientific terhadap minat beli konsumen. Pada minggu pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu mengidentifikasi tujuan penelitian dan rumusan masalah. Lalu melakukan studi literatur tentang influencer marketing, persepsi konsumen, dan perilaku pembelian. Selanjutnya yaitu merumuskan kerangka teoritis dan hipotesis penelitian. Selanjutnya itu menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data. Setelah itu menyiapkan proposal penelitian dan mendapatkan persetujuan. Pada minggu kedua itu tahap pengumpulan data, yaitu mengembangkan kuesioner berdasarkan kerangka teoritis. Selanjutnya melakukan uji coba dan validasi kuesioner. Yang ketiga mendistribusikan kuesioner pada responden melalui survei online. Selanjutnya memastikan bahwa data yang dikumpulkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan sampel yang ditentukan. Tahap ketiga yaitu tahap analisis, yaitu pada 2 minggu. Mengumpulkan dan validasi data yang terkumpul. Selanjutnya melakukan analisis deskriptif untuk memahami profil responden. Selanjutnya menganalisis data menggunakan metode statistik yang sesuai, seperti analisis regresi atau analisis jalur. Lalu menafsirkan hasil analisis dan menguji hipotesis penelitian. Yang keempat yaitu tahap interpretasi dan penyusunan laporan, yaitu menganalisis temuan penelitian dan menginterpretasikan hasil. Selanjutnya menyusun laporan penelitian terstruktur dan komprehensif. Selanjutnya menyajikan hasil penelitian dalam bentuk grafik, tabel, ataupun narasi yang jelas. Selanjutnya yaitu menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Yang kelima yaitu tahap penyusunan dan penyajian laporan akhir. Merevisi dan menyempurnakan laporan penelitian berdasarkan masukan dan umpan balik. Selanjutnya menyusun abstrak penelitian dan ringkasan eksekutif. Mempersiapkan presentasi penelitian untuk disampaikan pada pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.